Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-252. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam kegelisahan dan kecemasan itu, Pandanwangi duduk seperti sebuah patung yang mati. Tidak sepatah kata pun diucapkannya, dan seolah-olah semua keadaan di sekitarnya tidak menarik perhatiannya. Di luar rumahnya, di halaman, Prahasta sedang sibuk mengatur para pengawal yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dengan sepenuh hati, ia melakukan tugasnya untuk mengamankan halaman dan seluruh isi rumah itu, terutama Pandanwangi. Dengan sepenuh hati, ia setiap kali memeriksa setiap sudut dan setiap kelompok. Tidak ada sejengkal dinding pun yang terlepas dari pengawasan para pengawal tanah perdikan yang bertugas di halaman itu. Sedang di luar halaman, para peronda hilir mudik tidak henti-hentinya. Peronda-peronda yang berkeliaran di setiap padukuhan dan peronda-peronda yang nganglang dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain di atas punggung kuda dengan senjata telanjang. Setiap orang dari mereka selalu dilengkapi pula dengan senjata-senjata yang dapat dipergunakan untuk mengirimkan tanda dan sasmito, panah-panah api dan panah-panah sendaren. Mereka tidak henti-hentinya menghubungi gardu-gardu peronda di setiap padukuhan dan kemudian melaporkannya ke Banjar itu. Di Banjar itu, Sambekto duduk menghadapi lampu minyak yang berkerediban ditiup angin malam. Sekali-sekali ia berdiri, berjalan hilir mudik di halaman, kemudian duduk di antara para pengawal yang berjaga-jaga di gardu di regol halaman. Kadang-kadang ia pergi ke Gandok, di mana telah berkumpul sepasukan pengawal yang siap untuk bertempur ke segenap medan di atas tanah perdikan ini. Pasukan itu adalah pasukan yang dipersiapkan untuk dikirim kemanapun yang memerlukannya, membantu setiap pasukan pengawal yang telah siap di setiap padukuhan, apalagi yang langsung berhadapan dengan padukuhan-padukuhan yang diperkirakan telah berada di bawah pengaruh Sidanti dan Argojoyo. Pasukan-pasukan sandi pun berkeliaran di segenap sudut dalam samaran dan selimut masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh siapapun, bertengger di atas batang pohon yang rimbun dan berdaun lebat. Demikianlah, maka malam pun menjadi kian malam. Bulan yang bulat di langit merambat semakin tinggi. Lamat-lamat di kejauhan, terdengar suara anjing-anjing liar menggonggong bersahut-sahutan. Pandanwangi masih saja duduk di peringgitan menghadapi mangkuk air jahe yang hangat. Tetapi sejak dihidangkan, mangkuk itu sama sekali belum disentuhnya, apalagi makanan yang teronggok di hadapannya sama sekali tidak menarik perhatiannya. Kerti pun terpaksa harus duduk sambil berdiam diri di hadapan momongannya.
Hanya kadang-kadang saja ia berpaling memandangi dua orang kawannya yang duduk sebelah menyebelah. Tetapi kedua kawannya itu pun menundukkan kepala mereka sambil mengembara di dalam angan-angan. Yang dapat dilakukan oleh Kerti berulang kali adalah menarik nafas dalam-dalam untuk mengurangi ketegangan yang menyekat dadanya. Namun ia tidak berani lebih dahulu membawa Pandan Wangi ke dalam pembicaraan. Tiba-tiba mereka yang duduk di peringgitan itu terkejut ketika pintu perlahan-lahan terbuka. Serentak mereka berpaling dan mereka segera melihat Wrahasta berdiri di muka pintu. Oh, desisnya. Maafkan apabila aku mengganggu. Tiba-tiba saja dadanya dijalari oleh kegelisahan yang lain menghadapi orang yang bertubuh raksasa ini. Ia masih dihinggapi oleh kebingungan dan keraguan-raguan atas pertanyaan yang mengalir seperti banjir. Bahkan terasa bulu-bulu tengkuk gadis itu meremang. Ia telah membayangkan bahwa Wrahasta itu pasti akan mendesaknya lagi supaya ia menjawab pertanyaan yang membingungkan itu. Namun hatinya agak tenang karena di dalam ruangan itu duduk pula Kerti dan dua orang pembantunya. Orang-orang tua itu telah mendapat kepercayaan pula dari ayahnya untuk mengawasi seisi rumah, dan terutama karena orang tua itu adalah pamomongnya. Dalam setiap perburuan, maka sebagian terbesar Kertilah yang mengawaninya dengan beberapa orang yang lain. Apakah aku boleh duduk? Bertanya Wrahasta yang masih berdiri di muka pintu. Oh, Pandan Wangi tergagap. Silahkan. Wrahasta melangkah maju sambil bergumam. Aku perlu melaporkan semua kegiatan di halaman rumah ini, Pandan Wangi. Iya. Pandan Wangi bergumam. Silahkan. Wrahasta pun kemudian duduk di samping Pandan Wangi. Sekali-sekali ditatapnya Kerti dengan sudut matanya. Semuanya telah aku persiapkan sebagaimana seharusnya, Pandan Wangi. Setiap saat tidak akan mengecewakan. Mudah-mudahan Paman Samakto berhasil menguasai keadaan di luar halaman, sehingga kami tidak perlu terlampau banyak berbuat. Terima kasih, sahut Pandan Wangi. Mudah-mudahan Kakang Sidanti tidak berbuat malam ini, sehingga ayah besok akan dapat memimpin langsung pasukan pengawal tanah perdikan ini apabila terjadi sesuatu. Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan, katanya. Tetapi seandainya Sidanti mulai juga malam ini, aku tidak akan berkeberatan untuk melayaninya. Terima kasih, Wrahasta, jawab Pandan Wangi. Tetapi aku mengharap supaya tidak terjadi sesuatu. Kita boleh mengharap, Pandan Wangi, tetapi kita tidak tahu apakah yang kini sedang dipikirkan oleh Sidanti. Karena itu adalah sebaiknya kita bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Wrahasta berhenti sejenak. Ditatapnya sekali lagi Kerti dengan sudut matanya. Lalu katanya pula, seharusnya kau melihat sendiri kesiagaan pasukanmu di dalam halaman ini. Tanpa dikehendakinya sendiri, Kerti mengangkat wajahnya. Namun ketika tatapan matanya membentur mata Pandan Wangi yang suram, maka orang tua itu pun segera berpaling. Namun dengan demikian hatinya menjadi berdebar. Segera teringat olehnya pesan Samakto bahwa agaknya Pandan Wangi telah dirisaukan oleh sikap Wrahasta justru dalam saat-saat yang menegangkan ini.
Kerti menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar Pandanwangi menjawab. Aku percaya kepadamu, Rahasta. Kau sudah cukup berpengalaman. Mudah-mudahan semuanya seperti yang kau katakan. Oh, itu kurang bijaksana, Wangi. Ki Argopati selalu mengawasi pasukannya langsung, apalagi dalam keadaan yang genting ini. Apakah kau tidak ingin berbuat seperti ayahmu? Kau akan mendapat banyak sekali keuntungan. Kau akan dapat melihat langsung semua persiapan. Kau akan mengetahui bahwa tidak ada kelengahan di dalam barisanmu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kau akan memberi mereka pengaruh yang dapat membesarkan hati mereka di dalam ketegangan yang semakin memuncak. Pandanwangi tidak segera menjawab. Ia dapat menerima alasan itu, tetapi terasa sekali lagi bulu-bulu tengguknya meremang. Ia takut akan dihadapkan lagi pada pertanyaan-pertanyaan yang membuat hatinya semakin bingung. Bahkan hatinya akan dapat menjadi gelap sama sekali. Ia akan dapat kehilangan akal dan bertindak di luar kesadaran. Namun tiba-tiba Pandanwangi mengangkat dadanya. Dipandanginya Kerti dan 2 orang kawannya. Maka katanya kemudian perlahan-lahan, Paman, marilah kita melihat kesiagaan pasukan pengawal di halaman. Ketika Kerti mengangkat wajahnya, dilihatnya dahi Wrahasta berkerut-merut. Bahkan Wrahasta itu berkata terbata-bata. Tetapi itu tidak perlu. Tidak perlu, Pandanwangi. Aku akan mengantarmu bersama orang-orang yang telah aku sediakan. Terima kasih, Wrahasta. Aku berterima kasih sekali. Tetapi biarlah Paman Kerti ikut bersamaku. Ia akan ikut melihat pula kesiagaan di halaman ini. Ia akan dapat memberi aku nasihat apa yang harus aku lakukan. Itu tidak perlu sama sekali. Biarlah Paman Kerti berada di dalam rumah. Bukankah tugasnya di dalam rumah ini saja? Kau aneh, Wrahasta. Apakah sebenarnya keberatanmu? Paman Kerti adalah pamomongku. Biar sajalah ia ikut bersama aku. Tetapi bukan demikian perintah ayahmu, Pandanwangi. Akulah yang bertanggung jawab atas keselamatan seisi rumah ini, termasuk kau, bukan Kerti. Karena itu, biarlah Paman Kerti duduk saja di sini. Kau tidak akan terlampau lama, dan kita akan segera kembali ke peringgitan ini. Rasa debar di dada Pandanwangi menjadi semakin keras. Agaknya Wrahasta benar-benar ingin mendapatkan kesempatan untuk mendesakkan pertanyaannya. Namun justru karena itu, maka Pandanwangi menjadi semakin kejut untuk pergi sendiri tanpa Kerti dan kawan-kawannya. Karena itu maka katanya, Wrahasta, aku akan pergi bersama Paman Kerti dan kedua kawannya. Tidak ada keberatan yang dapat kau ajukan. Seandainya ayah tidak berbuat demikian, inilah perbedaan antara Pandanwangi dan ayahnya. Wrahasta berdesah. Tampak kekecewaan menjalar di wajahnya. Sejenak ia berdiam diri memandangi nyala pelita yang bergetar disentuh angin malam yang menyusup lubang pintu yang tidak tertutup rapat-rapat sekali. Melihat kekecewaan itu, Pandanwangi menjadi kian berdebar-debar. Bagaimanapun juga, ia malam ini sangat memerlukan Wrahasta dan pengaruhnya atas pasukan pengawal yang terutama terdiri dari anak-anak muda sebaya dengan raksasa itu. Seandainya ia berbuat kurang sepantasnya bagi tanah kelahirannya ini, maka keadaan akan kian menjadi kisruh.
Sesaat kemudian, terdengar pengawal muda bertubuh raksasa itu berkata, "Baiklah Pandanwangi, silahkan pergi bersama Paman Kerti melihat-lihat pasukan pengawalmu." Sekilas Pandanwangi memandang wajah Kerti yang tampaknya tidak memberikan kesan apapun. Namun sebenarnya orang tua itu telah menahan perasaannya. Kini ia tahu benar arti pesan Sang Mekto kepadanya, sehingga dengan demikian maka ia benar-benar ingin untuk pergi bersama Pandanwangi. Sejenak kemudian, maka Pandanwangi itu pun segera berdiri bersama semua orang yang berada di peringgitan itu. Perlahan-lahan, ia melangkah keluar lewat pendopo yang remang-remang. Beberapa orang yang berada di pendopo berpaling ke arahnya. Orang-orang tua yang wajib mendampingi Pandanwangi di bidang kepemerintahan dan para pengawal yang lain yang sedang duduk-duduk beristirahat. Namun segera mereka mengerti kemana Pandanwangi akan pergi. Pandanwangi pun kemudian turun ke halaman, melangkah dengan kepala tunduk memutari halaman rumahnya, halaman depan dan halaman belakang. Hanya kadang-kadang saja ia mengangkat kepalanya, menyapa beberapa orang yang sedang berjaga-jaga. Lalu sejenak kemudian kepalanya telah menunduk lagi, seperti sedang menghitung langkah kakinya. Tetapi dengan demikian, Pandanwangi tahu bahwa tidak ada dinding yang tidak terawasi sejengkal pun. Aku benar-benar tidak dapat lepas dari pengawasan mereka, katanya di dalam hati. Sebenarnya lah bahwa di dalam hatinya tersimpan hasrat untuk pergi tanpa diketahui oleh orang lain ke Pucang Kembar. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah ayahnya kira-kira dapat memenangkan perang tanding itu, atau barangkali Kitambak Wedi berbuat curang? hatiku selalu diganggu oleh kecemasan. Aku merasakan getar yang menggelisahkan. Desisnya di dalam hati. Tetapi sudah tentu bahwa orang-orang di halaman itu tidak akan membiarkannya pergi seperti pesan ayahnya. Tugas para pengawal itu selain bertahan apabila ada bahaya, tetapi juga mengawasinya juga, sehingga Pandanwangi itu merasa dirinya sebagai wakil ayahnya, kepala tanah perdikan, sekaligus seorang tawanan. Meskipun ia menyadari dan mengerti maksud ayahnya, namun hatinya semakin lama semakin gelisah, apalagi apabila teringat olehnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Warahasta. Setelah Pandanwangi melihat seluruh kegiatan di halaman rumahnya, maka ia pun segera kembali ke pendopo. Warahasta mengantarnya sampai ke pintu, lalu katanya, "Silahkan Pandanwangi, aku akan berada di halaman. Setiap kau memerlukan aku telah sedia." Terima kasih Warahasta, jawab Pandanwangi. Betapapun hatinya bergolak, namun ia harus bersikap baik. Bahkan ia cenderung untuk membuat Warahasta itu tidak kehilangan harapannya. Setiap saat aku mungkin memerlukan kau. Sesaat mata Warahasta menjadi berkilat-kilat, namun kemudian ia berkata, "Beristirahatlah, percayakanlah halaman rumah dan seisinya kepadaku, seperti ayahmu mempercayakan pula." Iya Warahasta, aku percaya kepadamu. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang dapat mengguncangkan tanah ini. Seandainya ada, kita siap menghadapinya. Iya, Silahkan beristirahat, aku minta diri. Pandanwangi melihat langkah yang tegap dan berat meninggalkannya, melintas pendopo turun ke halaman.
Prahasta adalah seorang yang memiliki kepercayaan kepada diri sendiri, bahkan agak terlampau besar. Pandanwangi pun kemudian masuk ke dalam peringgitan bersama Kerti dan dua orang kawannya. Ia telah berhasil menghindari desakan pertanyaan-pertanyaan Prahasta yang pasti akan menambahnya menjadi semakin bingung. Namun sejalan dengan itu, ia menyadari bahwa salah paham pada diri raksasa itu pun jadi semakin dalam. Agaknya Prahasta benar-benar menaruh harapan kepadanya. Oh, Pandanwangi berdesah di dalam hatinya. aku benar-benar dihadapkan pada keadaan yang tidak aku kehendaki. Ketika kemudian Pandanwangi duduk bersama-sama dengan Kerti dan kedua kawannya, ia seolah-olah menjadi beku. Kepalanya tertunduk dan wajahnya menjadi terlampau suram. "Pandanwangi," berkata Kerti kemudian, "sebaiknya kau memang harus beristirahat, Ger. Mungkin kau terlampau ditegangkan oleh keadaan. Seandainya ada sesuatu yang penting, biarlah aku mengutuk pintu bilikmu. Meskipun kau pasti tidak akan dapat tidur, tetapi setidak-tidaknya kau akan mendapatkan kesegaran baru setelah kau berbaring beberapa saat." Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia berpikir, dan sejenak kemudian ia berkata, Baiklah, Paman. Aku akan beristirahat sebentar. Mungkin aku akan mendapat sedikit ketenangan. Tetapi mungkin pula aku justru menjadi semakin tegang. Pandanwangi berhenti sejenak, lalu katanya, Sebentar lagi, aku memerlukan laporan keadaan di dalam dan di luar halaman ini. Maka sejenak kemudian, Pandanwangi telah berada di dalam biliknya. Dibaringkannya dirinya di pembaringannya untuk mencoba beristirahat. Sekali-sekali dipejamkannya matanya, namun ia tidak berhasil untuk sekejap saja melupakan persoalan yang kini sedang membelit tanah perdikannya, ayahnya, dan dirinya sendiri. Pandanwangi berdesah, kepalanya terasa pening. Sekali-sekali angan-angannya terbang ke Pucang Kembar. Ia sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Tetapi satu hal yang sangat mengganggunya adalah bahwa ia sama sekali tidak dapat mempercayai Ki Tambakwedi. Ketika ia melihat sikapnya, pada saat ia dicegat oleh 6 orang yang tidak dikenal, maka tumbuhlah berbagai pertanyaan di dalam dirinya. Apalagi setelah ia merenungkan semua cerita ayahnya, sikapnya dan kata-katanya itu, ia mendapatkan kesimpulan bahwa Ki Tambakwedi kini tidak dapat lagi dipercaya. Mungkin aku terlampau berprasangka. Gumamnya di dalam hati. Tetapi aku tidak dapat mengingkari kata hati ini. Mungkin aku sekedar dicemaskan oleh nasib ayahku kini. Pandanwangi menggigit bibirnya. Dicobanya mencari jalan agar ia dapat pergi ke Pucang Kembar. Tetapi ia sadar bahwa apabila ayahnya mengetahuinya, maka akibatnya akan dapat membahayakan sekali. Aku akan minta Paman Kerti pergi untuk melihat-lihat apa yang kini terjadi di bawah Pucang Kembar. Desisnya. Namun kemudian, Tetapi Prahasta membuat aku menjadi ngeri. Paman Kerti harus tetap berada di sini. Pandanwangi menjadi semakin bingung. Ia tidak berani memberi perintah langsung kepada seseorang atau siapapun untuk pergi ke Pucang Kembar.
tidak seorang pun akan sanggup berangkat karena mereka takut kepada ayahnya. Ayahnya telah berpesan, tidak seorang pun boleh melihat apa yang telah terjadi. Ia tidak mau menodai namanya sendiri. Satu atau dua orang yang melihat perkelahian itu akan dapat menumbuhkan kesan yang kurang baik pada Ki Arkopati, seolah-olah Ki Arkopati telah membawa satu atau dua orang pengawal. Karena itu juga mustahil baginya untuk memerintahkan seseorang atau dua orang untuk pergi. Dengan demikian maka justru ketegangan dan kegelisahan semakin mengamuk di dalam dirinya, sehingga dadanya serasa berguncang-guncang dan jantungnya serasa akan meledak. Tetapi tiba-tiba Pandan Wangi itu meloncat berdiri. Ia menemukan suatu cara untuk melaksanakan maksudnya. Perlahan-lahan ia melangkah keluar dan perlahan-lahan ia memanggil Kerti yang masih duduk di peringgitan. Paman Kerti. Kerti yang sedang terkantuk-kantuk itu terperanjat. Dengan tergesa-gesa ia berdiri dan bersama kedua kawannya mendekati Pandan Wangi. Ada apa, Ngger? Paman, kenapa aku tidak boleh keluar dari halaman rumah ini untuk pergi ke Pucang Kembar? Jangan, Ger. Kau mempunyai tugas di sini. Tugas yang tidak dapat kau tinggalkan. Lebih daripada itu, kehadiranmu akan mengganggu ayahmu. Menurut penilaianku, Ki Tambakwedi dan ayahmu memiliki kelebihannya masing-masing. Sekejap saja ayahmu lengah atau perhatiannya terganggu, maka akibatnya akan berbahaya sekali baginya. Tetapi, bagaimanakah kalau Ki Tambakwedi itu curang, Paman? Apakah kira-kira bentuk kecurangannya itu? Ia telah memanggil beberapa orang yang tidak dikenal ke dalam tanah perdikan ini. Apakah tidak mungkin bahwa ia membawa beberapa orang bersamanya dan beramai-ramai berkelahi bersamanya melawan ayah di bawah Pucang Kembar? Kerti menarik nafas dalam-dalam. Kemungkinan itu memang dapat terjadi. Si Danti telah melakukan apa saja tanpa mengenal tanggung jawab untuk mencapai maksudnya. Di antaranya, orang-orang yang tidak dikenal itu. Maka tidak mustahil apabila Ki Tambakwedi mempergunakan cara yang sama. Tetapi tiba-tiba orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun yang berani melanggar perintah Ki Gede Menoreh. Aku akan pergi, Paman. Aku tidak akan menampakkan diriku. Aku akan bersembunyi. Hanya apabila keadaan memaksa, aku akan membantu ayah. Tidak, Ngger. Tidak. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Lalu katanya, Bagaimana apabila aku memaksa? Jangan, Ger. Mungkin Angger akan berhasil. Tidak seorang pun yang dapat menahan Angger di sini. Meskipun kami mempergunakan segala wewenang yang diberikan oleh Ki Gede Menoreh. Sebab tidak seorang pun di sini yang mampu menahanmu. Apalagi apabila Angger mempergunakan kekerasan. Namun demikian, aku minta jangan kau lakukan, Ger. Untuk kepentinganmu dan kepentingan Ki Gede sendiri. Pandan Wangi tidak menyahut. Kerut di keningnya menjadi semakin dalam. Tiba-tiba saja ia berbalik dan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya. Sebelum Kerti sempat bertanya sesuatu kepadanya, maka pintu bilik itu telah tertutup. Kerti mengangkat bahunya. Dipandanginya kedua temannya dengan penuh kecemasan. Tetapi kedua kawannya itu pun menggelengkan kepalanya. Mereka pun tidak tahu apakah yang sepantasnya dilakukan. Perlahan-lahan, Kerti meninggalkan pintu bilik Pandan Wangi.
kembali ke Pringgitan. Dengan penuh persoalan di dalam dirinya, ia merenung sambil menundukkan kepalanya. Namun kecemasan Pandan Wangi itu beralasan, mungkin Kitambak Wedi berbuat curang. Mungkin sekali. Memang tidak ada salahnya apabila seseorang atau dua orang pergi menengoknya. Tentu saja sambil bersembunyi-sembunyi agar Ki Arkopati tidak mengetahuinya. Apabila Kitambak Wedi tidak berbuat curang, maka orang-orang itu tidak boleh menampakkan dirinya. Tetapi seperti orang disengat lebah, Kerti terlonjak berdiri dan langsung berlari ke bilik Pandan Wangi. Tanpa mengetuk pintu, bilik itu langsung dibukanya untuk melihat apakah Pandan Wangi masih ada di dalamnya. Terasa dada Kerti akan meledak ketika ia tidak melihat Pandan Wangi di dalam biliknya. Dilihatnya setiap sudut, setiap lekuk dan bahkan di sisi gelodok bambu. Namun Pandan Wangi benar-benar tidak ada lagi di dalam bilik itu. Dengan tergesa-gesa, Kerti meloncat keluar. Di depan bilik itu, hampir ia berbenturan dengan kedua kawannya yang menyusulnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.